Pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan perawatan kemampuan personil dalam program pendidikan pengembangan spesialisasi yang dilaksanakan secara terdesentralisasi di seluruh SPN dengan mendidik personil Polda. Lemdiklat Polri selalu berupaya untuk memodifikasi, mengembangkan metode dan pola pendidikan pengembangan spesialisasi ini. Tujuannya adalah memperbanyak personel-personel supaya bisa mengikuti pendidikan spesialisasi. Kemudian program manajemen operasional Polsek. Ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada para perwira. Kami ingin memberikan bekal bagaimana seorang perwira ketika ditunjuk menjadi seorang Kapolsek, sudah paham pola manajerial, sudah paham langkah-langkah manajerial dalam mengelola satuan setingkat Polsek. Lemdiklat Polri sudah mencetak buku manajemen tingkat Polsek. Harapan saya ini akan menjadi pegangan para perwira yang akan dipersiapkan menjadi Kapolsek dan pelajari betul. Ini langkah-langkah taktis, langkah-langkah praktis yang sedikit banyak bisa memandu saudara. Mengapa gelombang pertama ini dilaksanakan fungsi deteksi dini? Karena menurut saya tugas utama Polsek difokuskan pada fungsi-fungsi ini. Kalau tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas ini sudah bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, maka harapan kita semuanya tidak akan terjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tidak ada lagi berita-berita tentang kriminal, yang ada adalah masyarakat yang tersenyum dengan polisi karena situasinya aman. Selesai pelatihan ini, terapkan itu. Apa tradisi-tradisi yang buruk pada masa lalu supaya ditinggalkan. Sehingga betul-betul akan profesional pengelolaan pelaksanaan tugas kepolisian di semua polsek. Bangun yang ada di dalam dulu, kerjasama dengan para Babin Kamtibmas untuk memobilisir para kepala desa, kepala kelurahan, Pak RT, Pak RW sebagai jaringan informasi. Berapa ribu kalau dikumpulkan, dibangun jaringan informasi dari para RT, para RW ini, satu Polda. Kalau satu Polres saja tadi 10 Polsek sudah 6.400, kalau satu Polda ada 20 Polres, sudah 128.000 yang bisa dibangun. Ini luar biasa. Jadi para peserta didik Bangspes, inilah materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas para Kapolsek atau calon Kapolsek atau para peserta didik yang dipersiapkan atau dilatih dalam manajemen operasional Polsek, tolong betul-betul dipahami. Laksanakan langkah-langkah manajerial ini sehingga kalian nanti betul-betul akan bisa menjadi seorang Kapolsek yang bertanggung jawab. Tugas Kapolsek adalah tugas kepemimpinan. Memimpin adalah mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Kelola sumber daya yang ada, kelola satuan-satuan operasional yang ada, integralitas di dalam pelaksanaan tugas harus dilakukan. Sasarannya harus jelas, jadi tidak ada nanti bimas jalan ke kanan, sabara jalan ke kiri, dengan sasaran yang tidak jelas. Sasaran harus jelas, harus terukur, termonitor, dan bisa dievaluasi. Saya berharap pola pendidikan yang seperti ini akan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya, juga bermanfaat bagi institusi Polri. Ini salah satu upaya dari pimpinan Polri untuk membangun kemampuan, membangun daya operasional, memperbaiki kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Semua harus berawal dari individu-individu. Dari tiap-tiap individu itu meningkat kepada satuan-satuan unit, satuan-satuan Polsek. Kalau semua Polsek bisa berkiprah dengan baik, semua Polsek se-Indonesia bisa mewujudkan rasa aman, rasa adil di wilayah Polsek di seluruh Indonesia, saya yakin Polres Indonesia aman, Polda Indonesia aman, dan Indonesia akan aman. Ini tanggung jawab kita, sehingga saya berharap pahami betul materi-materi pelatihan, materi-materi keterampilan, pengetahuan yang diberikan oleh para tenaga pendidik. Tugas seorang Kapolsek mengelola organisasi berarti dia tidak hanya berpikir tentang bagaimana melaksanakan deteksi dini,
sebagai melaksanakan tugas preemptif, preventif saja. Dia harus berpikir juga bagaimana saya mempersiapkan petugas-petugas yang akan menjalankan itu. Bagaimana mempersiapkan peralatan-peralatannya. Bagaimana sistem dan metodenya. Harus paham. Terakhir, saya harapkan dalam situasi pandemi COVID, seluruhnya, baik para peserta didik, para personil di jajaran Diklat dan SPN, tetap menjaga diri, menjaga kesehatan masing-masing, menjaga kesehatan keluarga, hati-hati betul dalam berinteraksi, baik di dalam maupun di lingkungan masyarakat. Tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali kita menjaga diri kita masing-masing. Gunakan masker dan tingkatkan daya tahan tubuh. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.